Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jepang adik-adik mahasiswa Indonesia. Tentunya hari ini adalah hari-hari yang mendebarkan juga bagi adik-adik, khususnya yang mau bikin proposal PKM. Kenapa tidak? Karena waktu yang mepet, kemudian idenya belum keluar, dan banyak hal yang lain yang mungkin menghambat adik-adik dalam membuat proposal PKM. Namun jangan menyerah. Saya hadir di sini untuk memberikan semacam tip dan trik gimana strategi penyajian ide PKM kreatif dan inovatif, khususnya bagi adik-adik yang mungkin belum mendapatkan ide sama sekali. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan singkat dari saya Dendi Adi Saputra. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Andalas, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa S3 di Kanazawa University dengan jurusan Teknik Mesin. Dan materi ini saya bikin berdasarkan pengalaman pribadi saya mengikuti PKM, dan sejak mahasiswa dulu sampai menjadi dosen pembimbing, saya ikut program PKM ini sejak tahun 2007 dan sampai saya menjadi dosen juga membimbing beberapa mahasiswa dalam menulis proposal hingga lulus didanai hingga mendapatkan medali di ajang PIMNAS. Oke, sumber referensi saya ambil dari buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2021, dan juga sebagai brainstorming ide-ide saya juga menampilkan atau menyajikan beberapa medali dalam kategori poster. Ini gunanya untuk memancing ide-ide kreatif adik-adik yang saat ini mungkin belum muncul. Sebelum kita masuk ke topik intian, kembali saya ulang bahwasanya apa itu kreatif? Kreatif itu adalah lebih dari sekedar kita berbeda dengan orang lain. Dalam nomenklatur PKM atau dari dikti atau dari buku pedoman 2021, di sana juga jelas definisi kreativitas. Adik-adik bisa membaca sendiri dan saya tidak akan berlama-lama di sini. Dan menurut ini salah satu dosen saya juga di Fakultas Teknik Universitas Andalas, Bapak Rahmadi Kurnia. Ini beberapa kriteria yang bisa disebut kreativitas, mulai jadi mengubah yang rumit jadi mudah sampai nanti membuat yang abstrak menjadi konkret. Nah, intinya adalah merealisasikan sesuatu yang tidak terpikirkan secara serius oleh seseorang. Jadi bisa dikatakan kreativitas bila kita melakukan suatu hal yang baru, inovasi yang baru yang sebelumnya juga belum terpikirkan oleh orang sebelumnya. Namun jika sudah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya, nanti kita lihat apakah ide ini masih bisa kita jadikan sebagai ide PKM atau tidak. Dan apa itu inovasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru. Sebagai contoh, pada tahun 1879, Tova Alva Edison menemukan yang namanya bohlam. Waktu itu, penemuan ini adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Namun, saat ini, bohlam tentu tidak hal yang baru lagi. Jadi, nilai inovasinya pun sudah berkurang. Jika mau meningkatkan nilai inovasinya, kita bisa memvariasikan konfigurasi bohlam atau materialnya atau dari sumber energinya. Dan menurut saya, inovasi tidak selalu tentang konsep baru, namun dapat berupa sebuah perbaikan dari ide-ide sebelumnya. Nah, dari mana saja sih ide-ide bisa kita kumpulkan? Pertama, melalui survei. Sekarang misalkan kita bisa mengetahui survei-survei tentang kesehatan, terutama tentang coronavirus. Misalkan kita telah mengetahui hasil survei tentang penyebaran coronavirus di sebuah kota atau sebuah desa. Nah, bagaimana ini adalah sumber masalah baru yang bisa kita angkat dalam ide proposal.
Nah, gimana kita mengkaji masalah ini dan menemukan solusinya menurut keilmuan kita masing-masing. Sebagai contoh, misalkan ingin membuat sebuah desa yang tangguh terhadap coronavirus. Selain kita mementingkan efek kesehatannya, kita juga memperhatikan efek ekonomi atau roda perekonomian tetap berjalan di desa tersebut. Kita bisa membuat sebuah desa tangguh berdasarkan konsep teknologi atau berdasarkan konsep sosial masyarakat. Nah, ini juga salah satu ide nih. Dan kemudian focus group discussion. Jadi jika adik-adik berkumpul 4 orang atau ketemu dengan mitra atau ketemu dengan petani, nah ide juga bisa muncul dari sini. Dan juga brainstorming dan observation, tentunya adik-adik bisa mendapatkan ide melalui tukar pikiran dengan teman-teman atau melihat kondisi sekitar, ada beberapa masalah. Dan yang terakhir adalah istilah orang Sumatera Barat adalah baraja kanan manang mencaliak kanan sudah. Intinya, jika saat ini masih bingung mencari ide, adik-adik bisa tahap awalnya mencari atau melihat ide-ide yang lolos PIMNAS tahun lalu, atau tepatnya kalau mau yang lebih spesifik yang mendapat medali tahun lalu, yaitu PKM 2020 di UGM. Nah, PKM 2020 di UGM dilakukan secara online. Beberapa jejak digital juga masih ada di sana. Adik-adik bisa menceknya di YouTube. Jadi adik-adik punya wawasan yang lebih luas lagi dalam menentukan ide proposal ini. Bagaimana cara mengumpulkan ide? Nah, ini saya coba bagi per bidang. Yang harus adik-adik ketahui dalam ide PKMR atau program kreativitas mahasiswa bidang riset ini adalah kita melakukan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Jadi ada informasi yang belum diketahui oleh seseorang, kita mencoba melakukan pendekatan dengan keilmuan yang kita miliki. Contohnya adik-adik yang di bidang kesehatan masyarakat punya metode baru untuk memetakan distribusi penyebaran penyakit coronavirus. Dan dengan pendekatan atau metode yang adik-adik punya saat ini dicoba diaplikasikan. Nah, itu bisa jadi salah satu ide dalam PKMR. Dan jangan lupa di PKMR ini intinya ada variabel yang diukur. Intinya ada pengaruh variabel X terhadap Y, atau misalkan pengaruh yang saya contohkan kembali yang mudah ya, yang tentang penyebaran coronavirus. Misalkan adik-adik meneliti pengaruh tentang masa liburan terhadap lonjakan pasien COVID di rumah sakit. Nah, kan ada variabel-variabel yang bisa diteliti. Nah, itu bisa dijadikan ide PKMR. Nah, ini adalah beberapa contoh ide PKMR atau PKMPE sebelumnya tahun 2020 yang mendapatkan medali, khususnya di poster ya. Mulai dari bahan bakar substitusi dari limbah cair food card dan cukup kreatif. Kemudian ada probiotic rich curcumin atau memanfaatkan tanaman herbal untuk sebagai terapi kantong gusi ya. Kemudian terakhir ada pembuatan surfaktan ramah lingkungan berbahan palm oil dengan teknologi microwave. Jika adik-adik lihat di poster ini, tentunya ini berdasarkan bidang keilmuan yang adik miliki sekarang. Tentunya adik-adik di jurusan-jurusan tentu juga memiliki ide-ide yang lain, nggak harus seperti ini. Dan tinggal saja kita tinggal melakukan matching atau melakukan semacam penyesuaian dengan ide PKMR ini. Nah, kemudian kita lanjut ke PKMK atau Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Nah, di PKMK ini yang harus kita ketahui adalah kita membuat sebuah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Ingat ya, produk iptek. Nah, bisa saja kita membuat sebuah tas, tapi tasnya itu ada nilai ipteknya atau penanaman atau implementasian ilmu kita di sana. Ada beberapa judul seperti kita lihat di sini. Ada dia membuat sebuah boneka.
Ya, sederhana, tapi di sana ada dimasukkan atau diinsert sebuah keilmuan tentang farmasi, Pharmabo. Jadi sekaligus dengan menjual Modeka ini kita bisa mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan obat yang benar. Kemudian yang lain ada Dream Pastry. Jadi dia membuat adonan menggunakan tepung cassava dan daun kalor sebagai diet bagi anak autis. Ini kan juga menarik ini. Biasanya orang bikin adonan untuk bayi ya, sekarang ini digunakan untuk autis. Nah, ini kan juga ada sisi ilmiahnya. Nah, yang judul-judul seperti ini yang akan dipertimbangkan untuk didanai bahkan lolos nanti di level PIMNAS. Dan juga ide ini wisudaya ya, inovasi paket hadiah wisuda berbudaya. Judul ini dari tiap tahun tak ke tahun saya amati selalu mendapat perhatian dan lolos didanai bahkan lolos ke level PIMNAS. Karena ada saja inovasi-inovasi kreatif yang bisa kita lihat di sini. Tidak hanya menawarkan sebuah produk atau paket hadiah untuk wisuda, tapi di sana menanamkan nilai-nilai budaya untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia yang tentunya amat banyak dan juga sangat menarik untuk kita ketahui. Kemudian kita lanjut ke PKM-PM atau dulunya PKMM atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini yang harus ditawarkan adalah solusi iptek bagi mitra yang non-profit. Dan untuk bisa lolos didanai, dalam proposal itu kita harus bisa menimbulkan rasa empati kita dalam melaksanakan program ini. Tentunya dengan niat adalah untuk membantu atau mengabdi kepada masyarakat. Apa saja sih judul-judul yang bisa kita angkat di PKM-PM ini? Nah, ini salah satu yang sangat hot saat ini, PKM Theority, yaitu membuat sebuah media pembelajaran berbasis online yang tentang sistem tubuh manusia. Nah, mungkin saat ini solusi ini sangat tepat untuk diterapkan. Kenapa? Karena situasi coronavirus, kita tidak bisa melakukan sekolah dengan metode tatap muka. Dengan membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah website seperti ini atau sebuah sistem informasi, tentunya akan memudahkan siswa kita dalam memahami mata pelajaran yang kita angkat. Dalam hal ini adalah mata pelajaran biologi. Beberapa judul lain seperti QR Train, kemudian Disaster Hologram, di mana di sini dia membuat sebuah teknologi hologram dan kemudian diimplementasikan kepada siswa-siswi di sekolah, di mana di sekolah tersebut adalah daerah rawan bencana. Nah, ini juga perlu keilmuan khusus, makanya ide seperti ini diterima, didanai dan lolos ke level PIMNAS. Kemudian PKM Karsa Cipta. Kata kunci di sini adalah hasil konstruksi karsa yang fungsional. Artinya kita punya ide dan ide ini bisa kita bikin, itu intinya, dan berfungsi. Fungsional itu bisa beroperasi dengan baik, tapi tidak harus optimal karena dia masih dalam tahap perwujudan ide-ide kita. Tidak harus selalu ide ini sukses diterapkan atau tidak. Lain ceritanya dengan PKM nanti ya, PKM PI atau penerapan iptek, itu harus teknologi-teknologi yang sudah terjamin, yang sudah bisa diterapkan di tengah masyarakat. Apa saja judul-judul yang bisa kita angkat di PKM KC ini? Tentu banyak, khususnya teman-teman dari Fakultas Teknik atau Fakultas Teknologi Informasi, atau bisa mixing ya antara Fakultas Teknik dengan ilmu kedokteran. Nah, ini cukup saya lihat trennya sangat banyak saat ini ya. Jadi teman-teman dari elektro coba diskusi dengan teman-teman dari kedokteran ya, dia bikin semacam baju misalkan yang bisa sebagai alat untuk
alat edukasi untuk kasus henti jantung, misalkan dibuatlah rompi dan lain sebagainya, sehingga di sana ada ilmu kesehatan, ada ilmu kontrol, ada ilmu juga desain, sehingga dengan harapan adanya kombinasi atau kerjasama antar jurusan ini atau multidisiplin ini, nilai adik-adik dalam bikin proposal pun akan meningkat. Next. Nah, ini tadi PKMPI atau dulunya dikenal dengan PKMT, sekarang dirubah menjadi PKMPI atau penerapan IPTEX. Nah, solusinya harus solusi IPTEX bagi mitra profit. Nah, misalkan contohnya apa mitra profit itu, Pak? Ya, seperti UMKM. Selanjutnya, kita coba bedah salah satu ide PKMT atau PKMPI berikut ini. Beranjak dari permasalahan dari petani tomat, di mana dia memiliki lahan yang cukup banyak. Di sini bisa kita lihat untuk panen tomat itu sendiri, kita harus mensortir buah tomat yang bagus dan mempunyai diameter yang bagus, artinya kita perlu sortir. Saat ini kondisi petani tomat adalah melakukan atau panen secara manual. Ternyata di sini ada masalah. Jika kebun tomatnya itu lebih dari 1 hektar, tentunya membutuhkan pekerja yang sangat banyak. Dan kita mencoba menginisiasi ini untuk mencarikan solusi yang tepat bagi petani ini. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita coba gali tentang kondisi existing teknologi yang ada saat ini. Nah, apakah ada kelemahan atau kekurangan dari teknologi tersebut atau tidak? Nah, ketika itu telah kita temukan, tentu dengan mudah kita bisa melakukan pencarian solusi. Apakah itu nanti berbasis sensor, apakah berbasis semi mekanis, ya. Nah, intinya nanti berdasarkan permasalahan yang diutarakan oleh mitra. Ingat, PKMPI ini permasalahannya berasal dari mitra. Ide ini telah diusulkan dan mendapat medali perak dari mahasiswa IPB tahun lalu, ya, tahun 2020. Nah, next kita bisa juga membuat proposal GFK. Ini juga termasuk program kreativitas mahasiswa yang favorit bagi saya, karena dia tidak perlu banyak kegiatan, tetapi di sini kita fokus ke ide kita, gagasan futuristik kita berdasarkan isu SDGs dan isu nasional yang ada sekarang. Nah, ini adik-adik mungkin bisa ambil peran di sini bagi yang ahli editing video, bikin animasi, ya. Ini bisa dibuat atau ini bisa diusulkan. Apa saja ide-idenya? Ini salah satunya teman kita dari Lampung bikin Smart Integrated Aquaculture Management, atau dari UGM, teman kita dari UGM membuat Food Waste Chain Management, dan juga ada teman kita dari IPB juga bikin semacam wisata bahari buatan, ya. Apalagi mungkin ide ini cukup tepat diterapkan saat ini, ya, karena saat ini kita coronavirus, kita tidak bisa kemana-mana, ya. Nah, ini mungkin bisa menambah wawasan adik-adik lagi dalam mencari ide. Dan ini saya sengaja tampilkan bagi yang belum tahu itu apa SDGs dan apa saja poin-poin yang bisa diangkat atau ide-ide yang bisa diangkat dari permasalahan dari SDGs ini. Berikut saya tampilkan. Dari bisa dibaca, ada menghapus kemiskinan dan sebagainya. Oke, akan dibaca saja. Dan terakhir adalah PKMGT atau gagasan tertulis. Nah, di sini PKM ini adik-adik harus membuat ide atau karya tulis yang berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi seperti ilustrasi gambar ini, adik-adik bisa membuat rumah di atas awan, ya. Nah,
who's know ya, kita nggak tahu ya ke depan apakah ini bisa terwujud atau tidak. Tentu dalam membuat gagasan tertulis ini, adik-adik harus juga menyampaikan alasan-alasan yang masuk akal menurut keilmuan adik-adik masing-masing. Ini beberapa contohnya, adik-adik bisa amati. Dan adakah cara lain untuk mencari ide? Ya, tentu ada. Adik-adik bisa mengambil ide dari tugas akhir adik-adik, kemudian perhatikan fenomena alam di sekitar, kemudian bisa juga melihat trending topik yang ada di media sosial. Misalkan bikin aplikasi anti-hoax. Nah, itu juga sangat membantu pemerintah saat ini dalam mengatasi masalah hoax-hoax yang beredar. Atau bisa saja tanya pada rumput yang bergoyang, ya, kata Epidikade. Ini masih top isu, saya rasa, ya, stop COVID-19. Mana tahu adik-adik bisa menciptakan teknologi-teknologi misalkan untuk mendeteksi virus corona ini, seperti yang dilakukan oleh tim peneliti UGM membuat alat Genos misalkan. Atau adik-adik bisa bikin teknologi-teknologi serupa namun memiliki kinerja yang lebih baik. Mudah-mudahan adik-adik yang menonton channel atau video ini muncullah ide-ide kreatif tersebut. Amin. Nah, ini salah satu rumus yang saya berikan di mana cara merumuskan masalah, yaitu kita menceritakan fakta yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Nah, kemudian dari fakta yang ada menjadi kondisi yang diharapkan, kita perlu yang namanya cara penyelesaian atau metode. Jadi fakta yang ada kita bisa tuliskan di dalam latar belakang. Nah, solusi yang kita tawarkan bisa di-insert menjadi sebuah judul, dan nanti kita bisa membuat atau melakukan ekspektasi apa sih manfaat dari program kreativitas kita ini. Dan cara penyelesaian akan menjadi metode pelaksanaan atau metode penelitian atau tahapan pelaksanaan. Oke. Setelah adik-adik sudah menemukan ide dan mencoba membuat proposalnya, nah sebelum disubmit, coba pastikan langkah-langkah berikut. Pertama, pastikan tingkat kreativitas proposal adik-adik itu adalah bagus atau sangat bagus. Gimana caranya? Lihat ide ini di Mbah Google, apakah sudah ada orang melakukannya atau belum. Biasanya, reviewer akan melihat apakah topik ini sudah sangat umum, berulang, atau sudah sering dilakukan. Atau reviewer akan mempunyai kemampuan untuk menilai proposal adik-adik itu mempunyai nilai kreativitas ini terlalu kecil atau terlalu besar. Dan kemudian adik-adik sudah mencoba mensimulasikannya, cek lagi ide masing-masing PKM. Nah, contoh di PKMR ya, gagasan harus unik dan ide penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Artinya state of the art-nya jelas. Atau PKMPI, tingkat kemutakhiran iptek yang diadopsi dan ada kemanfaatannya bagi perkembangan iptek yang lebih baik. Atau yang PKMK, nah, produk yang kita jual itu tidak menjadi kompetitor bagi penghasilan masyarakat sekitar. Nah, karena apa? Karena kita mengusulkan produk iptek tadi ya. Kemudian di PKM KC, ide harus orisinal dan bersifat futuristik. Dan yang terakhir, PKMPM, solusi harus fokus dan atraktif, mampu memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi mitra. Oke, setelah kita sudah bahas tadi tentang bagaimana caranya membuat proposal dan kita mencoba mereview kembali apa proposal yang kita bikin melalui ide-ide kreatif yang rasanya telah sesuai dengan program-program atau kriteria program yang diusulkan, maka tidak salahnya juga kita kembali mengevaluasi ide PKM kita tersebut. Caranya pertama, coba cek lagi apakah dalam proposal kita itu telah mencantumkan atau menceritakan tentang masalah atau peluang atau kebutuhan. Apakah dalam proposal kita tersebut adalah merupakan ide atau gagasan baru,
periksa kelebihan dan kekurangan solusi yang kita tawarkan saat ini, periksa apakah solusi yang kita tawarkan dalam program kreativitas kita itu sudah ada atau belum, dan bagaimana tingkat probabilitas kesuksesan solusi tersebut. Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana adik-adik nantinya sekiranya lolos didanai, bagaimana menyelesaikan program ini dengan baik. Dan terakhir diskusikan dengan tim dan dosen pembimbing. Dan tak salahnya juga nanti ketika sudah ada ide-ide yang bagus, ide-ide yang baik, coba solusi yang terbaik itu diberikan dan dituliskan dalam proposal adik-adik. Ingat, 30% nilai kita dalam proposal itu akan diambil sebagai pertimbangan untuk masuk ke PIMNAS. Artinya apa? Ketika proposal itu ditulis dengan baik, tentunya dengan format yang bagus, kemudian dengan ide yang bagus, maka kita bisa memaksimalkan 30%. Karena untuk menjadi atau mendapatkan medali di PIMNAS, 30% itu diambil dari nilai proposal. Makanya dari tahap sekarang kita sudah maksimalkan bikin proposal dengan yang baik, dengan benar, sesuai dengan panduan, dan mempunyai nilai kreativitas yang bagus atau bagus. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah quote dari Jonathan Martenson. Dia mengatakan bahwa success is not a big step in the future, but the success is a small step taken right now. Saya doakan bagi adik-adik yang menulis proposal pada tahun ini, semoga proposalnya lulus, didanai, dan dalam pengerjaannya nanti dimudahkan dan dilancarkan hingga akhirnya lulus di PIMNAS dan mendapatkan medali. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share bagi teman-teman adik yang membutuhkan. Sampai ketemu di tip dan trik selanjutnya dan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.